Cakrawala Indonesia mengupas fakta nyata. Media Indonesia terdepan, pers KPK Tipikor. Kita akan mengadakan audiensi dari teman-teman aliansi masyarakat Janari Desa Bogojong. Yang alhamdulillah kita sudah hadir. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena ketika disposisi ini dulu sampai, kita sedang agenda di luar, terutama agenda-agenda menyikapi arahan dari pusat terkait dengan efisiensi dan sebagainya. Jadi dari Dewan PPSB, BPN, Satpol PP, dari Kecamatan Made, Desa Bogojong, dari untuk itu kita buka agenda kita dengan semoga kita semalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Oke, terima kasih teman-teman. Perkenalkan Bapak Dewan, nama saya Farhan Mubarok. Saya ketua dari Aliansi Masyarakat Janari. Saya ingin bercerita Pak tentang Tanah Iksan-Ibu. Hanya sedikit saja perjalanan kami ini sudah 3 tahun Pak seperti ini dan belum ada titik temu. Bahkan kami dari mulai BPN Cianjur sampai ke Kanwil Pak, tak tahu kenapa, dan pada akhirnya kami ada di sini sekarang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Dewan bisa membantu kami sebagai rakyat yang ada di Janari. Kami ini Pak, masyarakat yang mungkin bisa dibilang tertindas Pak di sana. Kenapa? Karena kami ini penggarap di sana. Ya, kami sudah sudah diam di wilayah Janari, Desa Bogojong sampai sekarang, dan ketika datang Janari Hill, kita seolah-olah bukan Janari, bukan orang Janari. Itu Pak. Nah, mungkin saya hanya perkenalan saja. Terima kasih kepada bapak-bapak yang ada di sini sudah menerima kami di sini. Mudah-mudahan ada solusi Pak kami di sini. Mudah-mudahan ada solusi, jangan seperti yang sudah lempar sini, lempar sana, yang akhirnya nol besar, tidak ada jawaban sama sekali Pak. Sampai sekarang, mudah-mudahan ini kita yang terakhir dan ada jawaban untuk kita semua. Jangan sampai kita di bontang-banting lagi seperti 3 tahun yang kebelakang. Perkenalkan, nama saya Wawan Gunawan. Saya lahir Janari 1981 Pak. Saya lahir Putra Janari, Putra Daerah. Tahu mungkin sebagian tentang PT Exkenceng. Mungkin yang dipertanyakan dalam masyarakat ini yang menjadi gonjang-ganjing, mereka itu udah jadi penggarap sekaligus tempat tinggal Pak. Yang tempat tinggal di sana itu tidak punya rumah lagi. Kalau seandainya udah punya rumah, mungkin pergi juga nggak apa-apa. Dari mulai bapak, anak sampai cucu, mungkin tempat tinggal di sana bukan tempat usaha atau pengusaha, tempat tinggal pribadi anak, bapak sampai cucunya di sana. Ketika ada kabar, ada penggusuran, sampai sang anak mengatakan, oh, bagaimana punya rumah Pak? Yang ditanyakan oleh masyarakat adalah bagaimana status PT, status tanah HGU Exkenceng saat ini, status seperti apa Pak di BPN itu? Legalnya itu seperti apa? Yang kedua, prosedural izin dari Janari Hill, dari mulai Pak Kades
camat, Bupati Cianjur, BPN dengan hukum agrarianya seperti apa? Saya menanyakan seperti itu. Yang ketiganya, nasib untuk si penggarap atau masyarakat Janari kalau seandainya secara hukum dari agraria, secara hukum dari pemerintahan, kami ada perlindungan hukum, kami ada hak, tolong bantu dengan secara hukum. Kalau kami ada hak, betul kalau tadi. Karena mungkin bapak-bapak ketua di sini dewan semua tahu tentang masalah pidana, tahu tentang masalah perdata. Karena mungkin tiap-tiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang layak dari negaranya. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya. Itu hak kami sebagai warga negara. Kami sama Pak, bendera merah putih. Kami sama Pak, yang namanya bangsa Indonesia. Kami sama Pak, bangsa Indonesia Pak. Itu sekarang, itu mungkin yang disampaikan dari kami Pak. Kekhawatiran kami. Saya mohon Bapak Ketua dari fraksi manapun juga, saya tidak bisa menyebutkan. Mungkin Bapak adalah jembatan kami dan pejabat-pejabat yang mengerti tentang aturan-aturan hukum agraria. Dan Pak Camat dan Pak Kades kami, tolong seandainya ada kejanggalan, seandainya ada prosedural yang kurang atau menyimpang menurut aturan hukum, tolong kita benahi di sini. Para penggarap hadir di sini, masyarakat Janari, sangat terima kasih. Yang pertama, kami akan menyampaikan mengenai adanya PT Cipencreng. Sebetulnya dulu saya ikut menandatangani. Oh ya, siap lupa. Perkenalkan, nama saya Edi Sugiandi, panggilannya Kang Jamdakum. Nah, waktu tahun 2013 kalau nggak salah, 2013-2014 sebetulnya mengenai tanah PT Cipencreng itu sebetulnya kami sudah ikut audit di BVN. Bahkan di situ terlahirlah tim terpadu. Di situ dihadiri oleh Camat Mande, Kades Bobojong, Kapolres Cianjur, dan Dim Cianjur, termasuk perwakilan dari masyarakat, termasuk kami yang ikut menandatangani di situ. Sebetulnya waktu itu karena rame, sebelumnya ada Janari Hill itu ada orang lain dulu waktu itu. Nah, alhamdulillah pada waktu itu kami dengan teman-teman datang ke BPN memohon, alhamdulillah diterima. Auditnya itu melahirkan tim terpadu di situ. Nah, akhirnya sama beliau-beliau yang memang entah mau diredis atau apa waktu itu, karena ada kesepakatan terbentuklah tim terpadu, akhirnya tidak jadi. Bahkan itu sudah persertifikatan, hanya tinggal menandatangani. Kami mendapat keterangan dari BPN waktu itu dan dari Kanwil. Nah, tapi tiba-tiba tahun berapa lupa lagi, datanglah Janari Hill, yang baru lagi, kayak gitu. Nah, sebetulnya pengetahuan saya, karena saya warga masyarakat biasa, orang yang tidak berpendidikan, barangkali kalau sudah ada tim terpadu, seharusnya diberitahukan kepada masyarakat yang ikut menandatangani, atau dicabut kembali atau dibuka kembali sebelum ada yang melanjutkan. Rupanya seperti itu. Dan bahkan kami pernah ketemu dengan pemilik, cucunya almarhum Pak Haji Idit. Nah, itu bahkan sudah almarhum lagi. Di situ kami sempat ketemu. Bahkan kami sempat memohon lahan untuk pemekaran desa Janari dari Bobojong untuk pemekaran. Kebetulan kami sewakil wakil ketua pemekaran pada saat itu. Nah, tapi akhir-akhir ini katanya, ini baru katanya, saya juga nggak tahu, bahkan itu sudah pindah tangan lagi katanya, tangan tersebut. Nah, ini yang kami tidak mengerti, Bu. Padahal sebetulnya kami warga masyarakat di sana bukan pengen memiliki, bukan pengen menghak, tidak. Tapi kami, apa yang disampaikan teman-teman, minta kejelasan dari pihak atau instansi yang terkait tentang tanah itu. Bahkan saya, saksinya Pak Kades saya Bu saksinya. Saya berulang-ulang kali sebelum Pak Kades dilantik menjadi Kades. Pak Kades, tolong apabila ada
ada yang mengatasnamakan atau meminta lahan yang PT Cikentreng ini adalah begini-begini, tolong jangan dulu ditandatangani sebelum berkomunikasi atau diskusi dengan masyarakat Jangari. Takutnya ada yang tidak diharapkan oleh warga masyarakat Jangari, karena warga masyarakat Jangari pengen tentram, aman dan nyaman. Bahkan kami kebetulan ada di Kompepar juga, kelompok penggerak pariwisata dengan teman kami ada di sini, Pak Teten. Kami pengen di Jangari itu jalan wisata Jangari, tempat wisata yang bagaimana Pak Bu? Ya minimal kita lah ada pengembangan di sana, ada tempat istirahat pengunjung, ada tempat parkir yang luas untuk pengunjung ke sana. Harapannya kebun tanah tersebut itu kalau bisa ya dimanfaatkan untuk umum juga gitu, bukan malah jadi perorangan atau PT atau apa dan lainnya, karena kurang tahu. Nah mungkin sekali lagi apa yang saya sampaikan apabila ada yang salah karena memang sudah lama tadi mengenai audien di BVN, mohon maaf nanti diklarifikasi kembali. Atau ada kata-kata yang kurang mengenangkan kepada siapapun yang memang ada di ruangan ini, kami mohon. Dan kami cukup dulu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat yang hadir di pertemuan hari ini, Pak Camat, Pak Desa, izin memperkenalkan diri. Saya Herman Sairi. Saya di sini sebagai BLT Kakan Cianjur. Definitif saya di Kota Sukabumi. Jadi memang kakaknya pensiun Bu sehingga kami diamankan untuk menjadi BLT di Cianjur. Kemudian kami bersama-sama dengan teman-teman Pak Wahyu dan Pak Dedi Kuswana yang bisa nanti menambahkan apa yang kami sampaikan terkait ini. Jadi kami bertugas di Cianjur ini baru sebulan. Izin terkait status lahan, kami langsung aja menyampaikan bahwa terkait status lahan ex HGU PT Cikentreng, saya sampaikan memang sudah ada terbit beberapa hak terkait lokasi yang dimaksud, baik itu HGB maupun hak yang lain. Penerbitan hak tersebut kami kan perlu kami sampaikan bahwa tugas BPN itu tugas administrator, tugas mencatat, jadi berdasarkan data dokumen yang masuk, jadi tidak secara otomatis. Kami menerbitkan sertifikat secara umum seperti itu di seluruh Indonesia, memang administrasi pertanahan sudah seperti itu. Kemudian terkait tim terpadu yang disampaikan juga tadi, ya mohon maaf barangkali di sini saya secara pribadi sebagai kepala kantor memang masih belum banyak mendapatkan informasi terkait permasalahan HGUX PT Cikentreng. Namun pada dasarnya kami di BPN selalu mendukung upaya penyelesaian yang dilaksanakan baik atas keinginan masyarakat yang memang sudah menggarap tanah tersebut yang mungkin sudah lebih dari 20 tahun. Kami juga pada dasarnya selalu melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian itu. Kemudian terkait ex-HGU yang diterbitkan HGB yang atas nama PT Ciloto itu diterbitkan di tahun 2022. Jadi dalam prosesnya itu memang melibatkan, bukan hanya melibatkan BPN, dan sampaikan tadi pihak lurah juga ya terlibat dalam proses tersebut. Jadi memang kegiatan yang terintegrasi, tersistem semuanya, jadi enggak secara otomatis dari BPN menerbitkan hal tersebut. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada teman-teman Pak Wahyu atau Pak Dede yang bisa menyampaikan, yang sudah sering mendengar permasalahan ini bisa menambahkan terkait apa yang kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari PT Cikeneng itu sudah beralih kepada PT Ciloto Sabta Mitra yang telah diterbitkan melalui SKK Kanwil pada tahun 2022 seluas 135.286 persegi, 135.286 meter persegi. HGB itu Pak ya? Ya, Mohon maaf nih, dipotong dulu nanya. Apakah hanya satu sertifikat HGB aja atau ada yang lainnya? saya ceritakan dulu Pak. Ya, lanjut ya. Dari ini Pak, dari sertifikat HGB ini terbit dulu satu sertifikat Pak. Nah, setelah membaca dari ini, nggak tahu nih luas PT Cikeneng itu berapa, tapi saya mendapat kopi yang ada data di kantor kami yang ada saya lihat dari buku tanah. Saya menemukan satu HGB nomor 353 HGB 353 Desa Ciloto, Desa Bobojo, Kecamatan Mande. Setelahnya kalau nggak salah itu waktu itu saya sering itu 42 hektar sekian. Ya. Iya Pak, saya waktu itu Bentar dulu Pak, biar dilanjutkan dulu dari BPN-nya ya. Sudah selesai baru. Ya, kalau ini datanya belum komplit, karena tadi saya mendesak, saya berangkat dari jam 8 Pak. Saya menghimpun ke bagian arsip meminta. Saya juga masih konfirmasi nih tadi saya cerita ke PT ada permasalahan apa nih, sampai ada pemanggilan. Saya dengan pangkatan karena baru-baru saya juga baru jadi kasih PHP nggak menghadapi ini Pak. Dulu saya menjabat memang lama, tapi dikasih peralihannya Pak, dikasih peralihannya bukan di bagian penetapan atau yang menangani bidang ini. Saya membaca dulu dari berkas yang saya temukan. Terus yang kedua, saya juga membaca memang dari sertifikat yang tadi saya butuhkan ini, gambarnya memang udah ada terbit sertifikat hak milik yang saya dapat dari buku tanah ini juga hak milik. Contohnya saya satu ambil sampel SHM 668 Milik hak milik, ada namanya Pak. ada namanya. Siap. Tapi ini saya baru Ya, lanjut. ambil sampel satu ya, karena saya datang jam 8, jam 10 belum sempat saya ambil semua nih. Lanjut Pak, biar semangat lanjut. Tapi kalau ada ya boleh Siap. diminta kembali gitu Ya, ya. siap. Lanjutkan dulu Bapak lah. Nanti biar Hak milik masyarakat. 98 atas nama Bobojo, atas nama Rinaldi. Luas 2 hektar. Contoh bahwa satu dari tapi proses ini saya membaca juga ini sesuai yang telah dipenuhi persyaratan pembuatan sertifikatnya. Enggak seujung-ujung BPM menerbitkan Rinaldi kalau tidak ada alasaknya. Ya, ini saya bawa alasaknya, dia peroleh dari pelepasan garapan yang dibuat oleh notaris. Ya, terus ada PBB-nya juga atas nama Rinaldi. Terus ada pengadilannya, selaku panitia waktu itu memutuskan, dan ini pun ditangan panitia oleh 5 orang, ketua, anggota, dan kepala desa Pak. Ujung-ujung BPN langsung terbit kalau nggak ada penelitian yang disebut panitia Pak. Panitia aja ke lapangan garapan waktu itu. Itulah sampel yang bawa satu Pak. Saya juga Pak belum tahu berapa luas tanah Cikeneng.
memang waktu itu saya udah sempat ketemu bapak-bapak pengacara waktu saya jadi kasubsi Pak ya. Belum jadi kasih PHP-nya. Waktu itu masih ditangani Bu Pipi ya. Dan waktu itu saya kira udah selesai karena waktu itu diselesaikan di lapangan. Udah di tim bentuk ke lapangan dengan mengundang dari PT-nya. Sampai sekarang tahunnya belum selesai. Belum. Hah? Bapak nggak bohong. Itu udah dibentuk panitia ke lapangan. Waktu itu yang hadir memang masih ada Pak, masih ada sekretaris yang sekarang bidang pengadaan tanah yang membuat surat waktu itu panitianya berujung ke lapangan. Saya tidak berbohong, waktu itu memang saya bukan bagiannya Pak. Ya, apa yang saya ke lapangan kalau saya waktu itu saya terangkan saya kasubsi peralihan. Saya menugaskan waktu itu kasihnya bagian kasubsi penetapan hak selaku sekretarisnya. Itu Pak. Cukup sekian dulu Pak. Ya. Yang kami hormati, melatar belakangi adanya surat dari Aliansi Masyarakat Janggari Desa Bojong terkait alih fungsi lahan HGU PT Cikenceng Desa Mandi Bojong. Saya akan sedikit mengulas. PT Cikenceng adalah pemegang HGU 01 Desa Bojong yaitu tanggal 3 Juni 1897 nomor 37 seluas 43,2 hektar dan HGU nomor 2 Desa Bojong tanggal 30 Agustus 1912 nomor 334 seluas 28,11 hektar atau lebih dikenal dengan Perkebunan Singajaya, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mandeo, Cianjur, yang berakhir masa berlakunya. Berdasarkan akta pemokeran, ini kaitan dengan yang dipertanyakan tadi Pak, hak atas pengurusan pengelolaan tanah perkebunan Singajaya nomor 14 tanggal 2795, jadi Bapak Ahmad Khalid Junaidi selaku Presiden Direktur telah mendapatkan kuasa direksi, telah mengoperkan dan menyerahkan semua hak dan segala aset perkebunan Singajaya kepada PT Ciloto. Aktanya ada kami bawa, akta penjelasan dan pengoperannya. Kemudian terkait status tanah dan legalitas tadi kan sudah dijawab oleh pihak BPN dan prosedur supply izin mungkin mereka sudah sesuai prosedur. Yang jadi masalah yang dipertanyakan oleh kawan-kawan dari aliansi ini adalah bagaimana nasib para penggarap Pak. Kita lebih fokus pada itu aja, bagaimana kita solusi-solusi yang sifatnya win-win solution. Kalau kami dari perusahaan sifatnya siap untuk berkomunikasi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Karena kan ini kalau kita berbicara prosedur kan pihak BPS sudah sesuai prosedur mungkin ya. Itu yang mungkin perlu kita uji sejauh mana kebenarannya. Intinya kalau kami dari perusahaan siap berkomunikasi dengan para penggarap Pak. Alhamdulillah kalau memang difasilitasi oleh Komisi 1, kami sangat bersyukur dan kami siap membuka diri untuk menyelesaikan tugasan. Terima kasih. Kalau minta dilepas sama mereka mau ya? Itu kemungkinan kami harus diskusi dulu dengan direksi Pak. Seperti apa? Mohon maaf Pak, ini kan kami tidak bisa langsung memutuskan ketika ya kan? Artinya gini, kita satu pandangan bagaimana ini ada solusi Pak. Jadi kita harus duduk bersama bagaimana ada solusi terhadap persoalan ini, gitu loh. Saya tahu beberapa penggarap kan sudah ada beberapa penggarap yang sudah diselesaikan, sisanya berapa lagi, apa solusinya? Karena kalau kita bicara prosedur bolak-balik ujung-ujungnya pengadilan, jadi kerjaan kami sebagai lawyer, harapan kami tidak sampai sana Pak. Kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, teknisnya seperti apa, penawaran dari warga seperti apa, perusahaan seperti apa, karena sudah ada beberapa yang diselesaikan. Lebih dari 200 penggarap yang sudah diselesaikan Pak. Mungkin sisanya berapa? Nanti kita komunikasikan seperti apa dari kawan-kawan aliansi, bentuk dan teknisnya dengan difasilitasi oleh Komisi 1. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. BPN memang lagi konsen dengan urusan mafia tanah. Ya. Saya akan langsung berkomunikasi dengan beliau. Dan kita sudah punya. Jadi artinya kalau memang ini diselesaikan oleh Ciloto, saya parsial saja sebetulnya. Sok selesaikan dan mereka nama yang garapan bila perlu bisa dihak milikkan benar. Masih bingung gua Pak. Kalau itu bisa selesai Pak. Selesai. Ya. Kecuali tadi siapa kata perwakilan itu kalau memang ini lanjut, oke kita bersama-sama lanjut. Ayo.
problem lah bagi utama, karena itu tidak kepentingan apapun juga. Kepentingan kita adalah bagaimana membela masyarakat. Amin. Banyak itu. Ya. Amin. Malu bilang bahwa stigma. Lagian kan sekarang nggak dipakai kan di dalam sama mereka? Iya. Enggak. Lagi ini Pak. Kalau boleh saya tambahkan Pak, nih ada nih Pak Ajis. Pak Ajis, ingat ya ketemu saya di rumah Pak Haji Babai, maghrib waktu pemagaran ya. Sebetulnya masyarakat yang datang ke sana bukan saya, ada Pak Upon saksinya. Ya, masyarakat ke sana datang pada mau ngerobohin pagar waktu itu. Akhirnya saya dipanggil oleh si Kang Didin. Disuruh Pak Haji Babai tolong diamankan masyarakat di sana kan, saya nggak sanggup. Ya, saya datang ke sana. Saya suruh mundur teman-teman semua masyarakat di situ. Pak Upon ada saksinya, saya ketemu dengan Kang Upon kan. Nah lalu malam saya ketemu Bapak kan. Nah yang jadi persoalannya nih Pak, mohon maaf nih, masyarakat kenapa sering bertanya atau apa dan sebagainya di sana kemari. Nah inilah persoalannya nih. Waktu itu saya menyampaikan Pak Jis ya, Pak, ini kan lahan yang ada makam keramatnya, kalau bisa jangan dibenteng dong. Ingat kan saya ngomong gitu ke Pak Jis. Karena saya pernah kumpul di ruangan Kasat Reskrim Polres Cianjur. Waktu itu Pak Gito, pengacaranya Pak Dede Erlan dengan teman-teman, bahkan saya dengan masyarakat yang lainnya ada di sini. Saya menandatangani loh itu sebetulnya, saya sampaikan. Pada saat itu dimohon itu untuk pemakaman umum karena di situ ada makam keramat. Pak, sesepuh kita Pak Jangali, tapi kalau Jangali tahu persis Pak. Bahkan saya setiap malam Rabu saya masuk ke situ, saya dialog. Sekarang kita Pak karena ada lubangnya di sana Pak, harus keliling jauh. Nah saya waktu itu sampaikan ke Pak Ajis, katanya nggak bisa. Izin Pak Ajis yang terhormat saya sampaikan waktu itu. Pak Ajis pemilik atau Pak Ajis mengelola atau Pak Ajis siapa? Kalau Pak Ajis pemilik boleh vonis kami bilang tidak bisa. Kalau bukan Pak Ajis pemilik, kami izinkan untuk mengirim surat minta alamat kemana atau kami yang datang ke kantor. Tidak ada kan? Bahkan malam-malam rame. Kau udah mau jadi provokasi. Cukup panjang dan kita sudah ngerti semuanya. Kemudian Kapolsek dan Ram ini menandatangani bahwasannya adalah ex-HGU yang akan dibagikan ke warga masyarakat dan diperuntukkan untuk retribusi pada masing-masing warga masyarakat yang hari ini hadir sekarang di gedung ini. 2016 dan yang menandatangani di sini adalah Direktur KPK sekarang yang dulu menjadi Kapolres Cianjur. Ini bukti otentiknya pimpinan. Kedua, setelah terjadinya musyawarah dan mufakat 2016 dilaksanakanlah disosialisasikan di balai desa agar warga masyarakat terpenuhi hak-haknya. 2016 ini bukti sosialisasinya. Setelah 4 tahun bergulir, ini mungkin ada yang tadi disampaikan oleh pimpinan mafia tanah terjadi di sana. Akhirnya kami turun dan bergerak dari tahun 2023 hingga tadi sampai oleh itu sudah 3 tahun kami menanti hal ini. Kami diskusikan dan kami informasikan kepada BPN dan di sana ditemukan pimpinan ada 12 sertifikat hak milik, 16 sertifikat hak milik, dan yang salah satunya adalah yang hadir hari ini di depan kita. Tidak ada pimpinan sertifikat hak milik yang tadi disampaikan oleh BPN bahwasannya Rinaldi yang kita nggak tahu ini dari siapa dan kapan dia menggarap dan mana batas-batas tanahnya. Inilah yang tadi disebutkan bahwasannya kami ini penggarap dari 1 sampai 20 tahun ke depan. Cucu kita, anak kita, bahkan cicit kita ada di sana. Sekarang menantikan status hak mereka. Nah jadi pimpinan tolong garis bawahi, kami tidak mempermasalahkan masalah Jangan Hill. Yang kami masalahkan ini kok bisa keluar 16 sertifikat hak milik tanpa diketahui oleh masyarakat. Sebagai buktinya pimpinan, kami dulu dengan BPN pernah datang ke lokasi. Setelah dicek karena BPN tidak mau pimpinan, baru sekarang nih mereka ngasih nih. Tidak mau mengasih kepada mereka fotokopi sertifikatnya dong. Tapi ya dengan mukjizat Tuhan, Mbak pimpinan, Pak Ajis waktu itu menyampaikan, Pak, ini saya juga pegang 2 hektar di sini. Waduh, Mas.
sertifikat dengan pihak perusahaan. Jadi sekitar 30 hektar sekian lah yang hak warga masyarakat sudah tergerus. Nah ini udah statusnya sudah sertifikat hak milik. Kami sudah melayangkan keberatan, tolong BPN batalkan. Ini kewenangan kalian ada di situ. Jangan di depan anggota dewan saja kalian mau berani berspeak up seperti ini. Terus 2 tahun lalu kami datang pimpinan. Mereka malah menyerahkan, serahkan ke desa. Dari desa pimpinan menyatakan ini tidak dapat diselesaikan. Dia lupa, ternyata dia tanda tangan juga. Masa? Bukan hanya tanda tangan pimpinan. Bukan hanya tanda tangan. Dia masuk sebagai tim panitia pimpinan. Sementara batas-batas aja mereka tidak tahu. Jangan batas ya, orangnya juga mereka tidak pernah ada yang tahu. Siapa itu Renaldi, siapa itu A, B, C, D, sampai 15 orang itu. Masya Allah. Ini ironis sekali pimpinan. Saya tim hukum ini hadir di sana, datang di tengah-tengah warga masyarakat. Kita mencari informasi itu. Dan yang kita permasalahkan bukan masalah HGU ya, bukan pimpinan. Ini sertifikat hak milik kok bisa keluar itu. Saya bersumpah pimpinan, ini sesuai regulasi undang-undang ada kewenangan BPN antar Kabupaten Cianjur untuk membatalkan 15 atau 16 sertifikat. Kalau bisa dibatalkan, rusuh aja dengan masyarakat di kebun sana. Kesimpulan dari kami ini dari tadi kami berdiskusi. Sekali lagi kami tidak mempermasalahkan adanya investor datang ke Cianjur untuk bermitra dalam pariwisata. Kami sangat mensupport hal itu pimpinan. Kami sangat mensupport. Jangan ada, alhamdulillah berpotensi bagi warga walaupun hanya sedikit. Tetapi yang kami permasalahkan ini timbulnya sertifikat dan warga ada di sana, Pak. Kedua, ini kapan warga memintai tanda tangan untuk diukur, Pak? Diukur juga nggak tahu, luasannya juga 2 hektar, Pak, nggak tanggung-tanggung, Pak. Dan kita pilihan hidupnya juga nggak tahu ini orang mana. Nah itulah pimpinan. Jadi bukan maksudnya untuk direkomendasikan dalam ruang lingkup yang lebih jauh. Kami dari dulu datang ke BPN cuma minta, kami bersurat sudah pimpinan, tolong batalkan atau nggak tolong datang ke lokasi. Bener nggak orang ini adalah selaku penggarap di sana? Faktanya ada nggak yang menggarap di sana, Pak? Itu pimpinan. Jadi masalah yang sertifikat hak milik kalau jangan adil kami pikir ditolerir. Tapi untuk yang masalah sertifikat tolong Pak Kepala BPN apalagi masih PLT dan Pak Wahyu yang saya kenal sangat bijak lah dia dalam melaksanakan kegiatan. Ini udah bukti real. Fakta hukumnya sertifikat sudah berbalik bahkan jadi hak milik dan itu status tertinggi. Nah sekarang bagaimana disikapi, tolong dibuka, itu bisa dibatalkan. Jangan ini yang terakhir. Tolong kembalikan kepada warga masyarakat dong. Harus. Itu pimpinan. Mohon atas dasar tersebut adanya audiensi ini dan kami akan serahkan nanti secara formal ini ya bukti-bukti pertama dari mana asal peralihan hak itu nanti akan kami serahkan. Begitu izin pimpinan? Ya. Bahas Pak. Jadi terima kasih terkait apa yang disampaikan. Jadi di BPN dalam rangka pembatalan akan ada 3. Pertama karena putusan, kemudian cacat administrasi dan pihak yang subjeknya itu melepaskan sendiri. Jadi kalau melihat kasusnya ini kan, kalau lihat dari proses penerbitan sertifikat hak miliknya karena adanya penyerahan dari PT Ciloto ke seperti Rinaldi tadi, ya Ciloto ke Rinaldi. Apabila bisa didapatkan informasi bahwa memang itu tidak benar, di dalam prosesnya bisa dibatalkan selama belum sampai 5 tahun. Ya. Belum. Ini baru 2022 pimpinan. Itu berarti tidak usah dulu pengadilan. Kalau masih di bawah 5 tahun bisa. Merdeka. Kita melihat saja di mana cacatnya. Oke. Iya, cacatnya. Dengan satu problem saya suka orang terbilang ya kalau misalkan AGB dijual jadi hak milik kan bisa
Tergantung subjeknya. Ya kayak misalkan dari dihakirikan ke seseorang memang bisa. Kan itu ada batas-batas tertentu yang nggak boleh jual belikan atau statuskan gitu. Iya, ya kan harus ada pelepasan dulu dari pihak subjeknya. Boleh gitu. Ya boleh. Boleh aja dikasihkan. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu umpama dari hak milik ke perusahaan. Jadi harus tetap dilepas. Tapi kalau saya tahu kalau lagi misalkan saya ngomong HGW, kalau HGW itu kan misalkan dia punya kewenangan 30 tahun dengan status yang apa katanya itu juga. Ini kan nggak boleh dialihkan. Kecuali sudah waktu pemberian HGW-nya itu sudah lewat waktu. Misalnya berakhir 30 tahun. Itu sudah lepas misalkan. Jadi tinggal dimohonkan ke warga. Tapi ini kan dulu. Izin, jadi kalau melihat kronologisnya kan HGU-nya awalnya kan HGU-nya sudah habis. Ya, Kemudian setelah habis kan secara keperadaan kan dia masih punya yang PT itu. Kemudian ada semacam pelepasan dari PT Cirenceng itu Ciloto kemudian menyerahkan lagi kepada yang seperti Rinar kita. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau saya Muhammad Abdul Aziz, saya biasa dipanggil Aziz. Kebetulan saya adalah kuasa perwakilan daripada PT Ciloto dan juga PT Cikeceng untuk di wilayah Kabupaten Cianjur. Kebetulan saya bagian public relation di Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini saya mewakili khususnya PT Ciloto ya. Terkait sejarah yang mulia Pak, jadi sejarah singkat daripada PT Ciloto mulai dulu dengan PT Cikeceng tentu. PT Cikeceng itu sebetulnya kan perusahaan yang memang dari zaman Belanda itu sudah ada PT Cikeceng. Kalau saya melihat dari literasi di sini aja PT Cikeceng ini, kalau melihat sertifikatnya aja kan betul dulu kan itu kita ambil dari performing dan 1947, 1977. Nah, kebetulan kalau saya baca ada bukti sejarah itu sekitar tahun 1990. Mohon maaf ya, mungkin pandangan sebenarnya cerita ini itu sudah ada yang saya sampaikan ke beberapa orang, tapi minimal Bapak itu kita di sini minimal ini. Saya mohon Bapak Ibu yang ada di ruangan ini mendengarkan dulu aja historisnya. Dan tujuan utama itu seperti yang disampaikan pimpinan sidang, pimpinan rakyat dan dari pihak kuasa hukum dari pihak ini adalah solusi yang terbaik bagi semua pihak, bukan posisi baik untuk hanya perusahaan, tapi baik juga untuk masyarakatnya. Betul. Ya, oke. Saya berdiri bisa di masyarakat, saya berdiri bisa di perusahaan, karena saya pun tinggal di masyarakat. Saya gitu. Saya tidak banyak. Saya juga sekitar tahun 52, sekitar tahun 51. Orang tuanya Haji Idin Junaidi itu namanya Haji Junaidi. Beliau seorang pengusaha. Sekitar tahun 51 itu terjadi jual beli dengan yang namanya jual beli PT Cikeceng, di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Jakarta yang dinamakan Ampteli Singajaya atau Perkebunan Singajaya, termasuk yang Cikadu Polaberes, ya. Cikadu Ampteli kan Polaberes ya. Nah, di Kabupaten itu dikelola, yang jangan itu dikelola oleh anaknya Haji Idin Junaidi, yaitu Bapak Haji Idin Junaidi. Terus dikelola. Terus ada perubahan notaris terakhir itu di tahun 92. Tahun 92 itu akta notaris. Nah, itu kan turun-temurun dari Pak. Gitu, turun-temurun dari apa ya? Dari Haji Une sama anaknya Haji Idin. Nah, dari Haji Idin itu turun lagi tuh. Gitu kan, ke Pak Imam. Dan Pak Khalid Junaidi. Lanjut lagi ke Pak Imam. Nah, kalau Pak Imam mungkin warga-warga yang kayak Pak Iwan, Pak Ujang, terus bagi yang sesepuh. Kalau dengan Pak Imam mungkin karena itu kita anggaplah generasi sebelum almarhum Pak Sari, sebelum meninggal Pak Imam belum Pak Sari. Nah, kita tahu di PT Ciloto itu berdiri di tahun 92.
legalitas pariwisata 92. Nah, sekitar tahun 95 ada pengoperan ada pengoperan dari PT Ciloto dalam bentuk apa pasangan dalam terminal dalam apa itu semuanya lengkap, ada nilai dan segala macam, ada pengoperan. Nah, pada saat tahun 96 itu karena permohonan perpanjangan haji tidak bisa dilakukan tahun 96 itu. Kalau misalkan ada dari dinas perkebunan mungkin kita bisa dijelaskan karena ada surat dari dinas perkebunan. Tahun 96 itu tidak bisa diajukan lagi perpanjangan HGU. Kenapa? Karena lokasi yang ada di wilayah Janari sudah beralih fungsi dari dulunya kawasan perkebunan menjadi kawasan, salah satunya kawasan wisata. Maka salah satu untuk mendorong menjadi kawasan wisata harus permohonannya peningkatan hak dari hak HGU menjadi hak guna. Dan itu sudah diprogram, itu sudah dilakukan permohonannya di tahun 95, saya tahun 96, 97, 98 itu permohonan sampai. Nah, tapi entah apa ya, gitu kan, entah apa prosesnya seperti apapun gitu ya, tapi bukti-bukti dasar kita ada di situ semua. Nah, sekitar tahun 2014 itu pihak PT Ciloto gitu kan, 2014 itu permohonan lagi untuk mengajukan HGB itu. Nah, dari situ mulailah yang bermunculan yang tadi dijelaskan oleh Pak Ujang gitu kan, ada kegiatan bikin Janari dengan segala macamnya, semakin menambah dan banyaknya masyarakat yang tinggal di area itu yang menjadi masalah. Nah, di tahun 2017 mulai pihak PT Ciloto, saya sendiri ke sana hanya untuk survei dan pada saat itu saya memang belum ditempatkan di Cianjur pada saat itu. Nah, sekitar tahun 2018 saya turun ditunjukkan oleh pimpinan dari PT Ciloto dan dari PT Cipintir yang diturunkan di sana. Saya telusuri semua di sana dari berbagai aspek dan mungkin ini kronologis juga disampaikan. Dari aspek apapun saya pelajari di sana, dan pada tahun 2019 kita mulai melakukan sosialisasi persuasi, mohon izin ya, kita dari pihak hasil pertimbangan selama 1 tahun itu saya di lapangan kami memahami kondisi masyarakat dan kita membaca mikro 2017, 2016, 2015 dan seperti apa di lapangan. Maka yang kami lakukan adalah menggunakan sosialisasi persuasi, dan mungkin beberapa masyarakat di sini juga, apakah saya langsung atau tim saya yang memang langsung sudah mensosialisasikan bahwa kami datang dari PT Ciloto Serta Mitra. Setelah itu, ketika kita punya konsep besar karena di sana adalah tujuan wisata, jadi kita izinnya juga wisata, dan kita proses prosedural semua legal itu kita lakukan sesuai dengan prosedur izin lokasi, OSS dan segala macam kita lakukan di tahun 2019. Dalam itu semuanya tertib, karena kan itu salah satu dorongan masyarakat semua untuk melakukan legal yang tahapan legal yang selanjutnya. Kan ya, sebagaimana masyarakat mohon izin ya. Kami pada saat itu, karena objek yang kami kerjakan adalah usaha, gitu ya, karena izin daripada PT Ciloto itu bukan lagi perkebunan, tapi adalah wisata, artinya maka kami lebih objektif pada saat itu menyelesaikan, gitu kan, sambil berjalan menyelesaikan masyarakat, sambil berjalan juga menyelesaikan tentang legalitas perizinan perusahaannya. Nah, Janari itu hanya nama brand usaha, Pak. Brand usahanya itu adalah Janari. Ya kayak misalkan rumah makan Abdi Warung, ya itu brandnya Abdi Warung makan gitu kan, tetap intinya rumah makan dan usahanya. Janari itu hanya brand saja, hanya brand itu. Tetap intinya mah ini dari Ciloto Serta. Nah, kami menyelesaikan bagaimana cara kami membangun sebuah wisata yang baik dari berbagai aspek. Nah, salah satunya adalah kami menyelesaikan semua penggarap-penggarap yang berada di lokasi titik yang sudah kita konsep. Dulu semua instansi kami kasih 2019 itu semua instansi di Kabupaten Cianjur kami serahkan rencana besar PT Ciloto Serta Mitra untuk membangun kawasan wisata di tahun 2019.
kami masih ada bukti surat terima surat siapa dari siapapun. Nah, di tahun 2019 sambil berjalan kita membangun sebuah objek wisata, kami menyelesaikan semua penggarapnya dengan apa? Dengan cara mengganti kompensasi, mengganti garapannya, mengganti garapan. Apa yang dia garap, ya secara dasar sudah dan kita sepakat harganya berapa ya sudah kita bayar. Itu nggak ada tekanan. Wah saya nggak mau menolak ya sudah tidak. Kandungan soleh namanya. Tapi juga tidak pernah ada tekanan. Pimpinan, instruksi pimpinan. Di KPK dulu ada Kapolres Cianjur, bukan hanya dia, oleh kepala BPN. Nah, apa jangan-jangan nih, karena udah diketahui SHGU, ini data-data warga dipakai, Pak, gitu loh. Betul. Kalau ini berbicara 2019, ini 2016, Pak. Ini udah menjadi fakta, ini warga, ini salah satu poinnya, Pak, ya, saya bacakan. Hasil inventarisasi dan identifikasi penggarap oleh tim terpadu akan ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi oleh BPN Kabupaten Cianjur melalui pemberian hak atau retribusi tanah prona. Ini Pak hasil kesepakatannya. Kok kita bicara 2019 ini dilewatin? Hei, Pak Haji semangat kali. Ini kami masuk ke 2016. Silakan diteruskan dulu.